Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang hukum Newton tentang gravitasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Dalam fisika, seseorang dikatakan melakukan usaha atau kerja jika ia memberi gaya F pada sebuah benda sehingga benda tersebut berpindah posisi sejauh S. Pada saat itu, benda dikatakan melakukan usaha. Perhatikan gambar di bawah ini. Ketika orang mendorong mobil, namun mobil tak berpindah sedikit pun. Menurut fisika, maka dikatakan orang tersebut tidak melakukan usaha. Karena gaya dikatakan telah melakukan usaha jika gaya tersebut menyebabkan perpindahan. Sebaliknya, gaya dikatakan tidak melakukan usaha jika gaya tidak menyebabkan perpindahan. Bagaimana menghitung usaha? Yang pertama adalah dari gaya konstan yang searah perpindahan. Maka untuk menghitung usahanya sama dengan gaya kali perpindahan. Kita contohkan. Sebuah balok bermasa 10 kg didorong oleh gaya 200 Newton sehingga berpindah sejauh 1 km. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Karena gaya konstan ini searah dengan perpindahan, maka gaya konstan ini nanti cara menghitung usahanya adalah W sama dengan F kali S. 200 Newton dikali perpindahan, yaitu 200 kali 1000 sama dengan 200.000 Joule atau diubah menjadi 200 kilojoule. Yang kedua, bila gaya konstan berlawanan dengan perpindahan, maka untuk menentukan usahanya dihitung dengan minus gaya kali perpindahan. Kita contohkan soal seperti tadi. Bila didorong dengan gaya 200 Newton namun ada gesekan dengan lantai sebesar 50 Newton sehingga berpindah sejauh 1 km. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gesek tersebut? Yang ditanyakan di soal hanya gaya gesek. Gaya gesek arahnya berlawanan dengan arah perpindahan atau arah gerak. Sehingga untuk menentukan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek sama dengan minus gaya dikali perpindahan. Gaya gesek senilai 50 Newton dikalikan dengan perpindahannya 1000 sehingga gaya gesek melakukan usaha sebesar minus 50 kali 1000 sama dengan minus 50.000 Joule atau sama dengan minus 50 kilojoule. Itu gaya gesek saja. Bagaimana kalau gaya konstan membentuk sudut terhadap perpindahan? Maka seperti ini, gaya F membentuk sudut alfa terhadap perpindahan, maka diuraikan gaya yang searah dengan perpindahan dan gaya yang tegak lurus dengan perpindahan atau diuraikan ke arah sumbu X dan ke sumbu Y. Bagaimana menghitung usaha yang dilakukan oleh gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahan? Dihitung dengan cara W sama dengan F cos alpha kali S. Yang dihitung adalah gaya yang sejajar dengan perpindahan. Karena sudah kita uraikan, gaya yang sejajar dengan perpindahan adalah F cos theta. Kita contohkan seperti contoh tadi, namun dengan sudut 60 derajat. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Diketahui massa 10 kg didorong oleh gaya 100 Newton dan membentuk sudut 60 derajat, perpindahannya 1 km atau 1000 meter. Untuk menghitung usahanya menggunakan rumus F kali cos alpha kali S, sehingga F sama dengan 100 kali cos 60 derajat itu 0,5 dikali perpindahannya 1000 sama dengan 100 kali 0,5 kali 1000 sama dengan 50.000 atau setara dengan 50 kilojoule. Jadi yang dihitung adalah gaya yang arah sejajar dengan perpindahan. Bagaimana jika gaya konstan yang jumlahnya lebih dari 1? Ini ada F1, ada F2, ada F3 yang setara dengan gaya berat, F4 yang setara dengan gaya normal, dan F5
belakang yang kita misalkan sebagai gaya gesek. Benda berpindah sejauh S. Maka kita hitung gaya-gaya yang dilakukan oleh masing-masing. Maka kita hitung usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya. W1 berarti gaya 1 kali perpindahan, W2 gaya 2 kali perpindahan. Karena F1 F2 ini searah dengan perpindahan, maka langsung gaya kali perpindahan. Untuk F3 karena dia ke bawah atau membentuk sudut 90 derajat, maka W kali perpindahan kali cos 90 derajat. W4 yaitu F4 kali gaya normal. F4 atau N ini ke atas atau membentuk sudut 90 derajat juga terhadap perpindahan, sehingga dikalikan dengan cos 90. Untuk W5 arahnya ke belakang berlawanan dengan arah gerak seperti poin 2 tadi, sehingga untuk menghitung W5 sama dengan min F kali S. Untuk menghitung berapa besarnya gaya total yang dialami oleh balok, maka caranya ditambahkan semua, usaha 1, usaha 2, usaha 3, usaha 4, dan usaha 5. Kita contohkan, sebuah balok bermasa 10 kg didorong oleh gaya F1 10 N, F2 20 N, bila gaya gesekan lantai 5 N, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, sehingga berpindah sejauh 1 km. Berapa usaha total yang dilakukan oleh gaya tersebut? Ketahui massa 10 kg didorong oleh gaya F1 10, F2 20, kemudian W atau F3 itu 100 N, dan F4 atau N sama dengan W sama dengan 100 N, dan gaya gesekannya 5 N. Benda berpindah sejauh 1 km. Maka kita hitung W1 adalah gaya 1 kali S. Karena dia searah perpindahan, maka langsung dikali gaya kali perpindahan sama dengan 10.000 Joule. F2 juga sama, karena searah perpindahan 20 kali 1000 sama dengan 20.000 Joule. Untuk W3, usaha yang dilakukan oleh gaya 3 adalah gaya berat, yaitu W kali cos sudut 90 kali perpindahan, karena W dengan perpindahan membentuk sudut 90, sehingga sama dengan 100 kali cos 90 itu 0, perpindahannya 1000, sehingga usaha yang dilakukan oleh W3 sama dengan 0. W4 sama dengan N kali cos 90 kali S, karena gaya normal juga membentuk sudut 90 terhadap perpindahan, sehingga nilainya 0. W5 usaha yang dilakukan oleh gaya gesek adalah minus gaya gesek kali perpindahan, yaitu minus 5 kali 1000 menghasilkan 50.000 Joule. Untuk menghitung usaha total, kita jumlahkan semua. 10.000 ditambah 20.000 ditambah 0 tambah 0 dikurangi 5.000, hasilnya 25.000 Joule atau sama dengan 25 kilojoule. Yang kelima, untuk menghitung usaha bila diketahui grafik gaya terhadap perpindahan. Kita lihat, gaya yang bekerja adalah 10 N, gaya konstan 10 N, dan perpindahannya 200 N. Kalau kita hitung luas grafik ini, panjangnya 200, lebarnya 10. Sehingga kalau kita hitung luas, 10 kali 200 sama dengan 2000 N kali. Kalau kita analisis usaha menggunakan persamaan, usaha adalah sama dengan gaya kali perpindahan, gayanya 10, perpindahannya 200. Kalau kita hitung, usahanya adalah 200 kali 10 sama dengan 2000 Joule atau 2000 Newton meter. Nah, kita perhatikan bahwa luas grafik hasilnya 2000 Joule, sedangkan usaha yang berasal dari persamaan hasilnya juga 2000 Joule. Maka dapat kita simpulkan, untuk menghitung besarnya usaha bila diketahui grafik gaya terhadap perpindahan, maka caranya menghitung usaha adalah dengan cara menghitung luas grafik atau luas daerah di bentuk grafik.
Oke anak-anak, kita contohkan. Ada grafik F terhadap perpindahan. Perhatikan grafik berikut, hitunglah besarnya usaha yang dilakukan sampai 2 meter. 2 meter sampai 4 meter, berarti hanya ini. 4 meter sampai 6 meter, berarti di sumbu X. 6 sampai 8 meter, berarti di sini. Dan 0 sampai 8 meter, dari awal sampai akhir. Maka untuk 2 meter ini, maka bentuk bangunnya berupa persegi panjang, sehingga untuk menghitung usahanya caranya adalah dengan menghitung luas persegi panjang. Yang berikutnya adalah 2 sampai 4 meter, bentuknya segitiga. Oleh sebab itu, untuk menghitung usahanya kita hitung dulu luas segitiga, jadi setengah alas kali tinggi. Kemudian di 4 meter sampai 6 meter tidak ada luasan, karena ini cuma garis saja sehingga tidak ada luasan. Oleh sebab itu berarti luasnya sama dengan 0. Berikutnya 6 sampai 8 meter ini berupa segitiga tetapi berada di bawah sumbu X, sehingga untuk menghitung usahanya kita hitung luas segitiga di bawah sumbu X atau minus. Itu cara menghitung usaha pada pertanyaan A sampai D. Nah, sekarang untuk menghitung usaha yang dilakukan oleh gaya ini dari 0 sampai dengan 8 meter, berarti ini dari awal sampai akhir. Berarti ada bangun, pertama adalah trapesium, yang kedua segitiga terbalik. Bagaimana menentukan usahanya? Maka caranya adalah luas trapesium dikurangi dengan luas segitiga, karena segitiganya berada di bawah sumbu X. Oleh sebab itu, untuk menghitung luas trapesium, setengah alas atas tambah alas bawah dikali tinggi, ketemunya 30, dikurangi dengan luas segitiga yang bawah tadi 15, sehingga 30 dikurangi 15 hasilnya 15 Joule. Itulah cara menentukan usaha. Yang keenam adalah bagaimana menghitung usaha dari energi kinetik. Kita lihat untuk balok ini, balok didorong dengan gaya F pada posisi awalnya, sehingga balok bergerak dengan kecepatan V1, kemudian berpindah sejauh S. Pada saat di titik ini kecepatan akhirnya menjadi V2. Oleh sebab itu, dari persamaan usaha sama dengan gaya kali perpindahan, kita ketahui dari hukum 2 Newton, gaya adalah sama dengan massa kali percepatan, maka diperoleh W sama dengan MA kali S. Ingat persamaan di BLBB, karena ini awalnya di posisi V1, kecepatannya kemudian didorong dengan gaya F sehingga menjadi V2, sehingga ada perubahan kecepatan. Dari persamaan GLBB diperoleh V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah dengan 2 kali A kali S. A kali S sama dengan setengah V2 kuadrat dikurangi setengah V1 kuadrat. Kalau kita masukkan ke persamaan atas ini, maka W sama dengan M kali setengah V2 kuadrat dikurangi setengah V1 kuadrat. Sehingga untuk menghitung berapa besarnya usaha dari perubahan energi kinetik, caranya adalah W sama dengan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, atau dihitung dari perubahan energi kinetik. Kita contohkan palu yang bergerak, maka palu akan mempunyai energi kinetik dan dapat melakukan usaha pada paku. Maka paku akan mengalami perubahan kecepatan. Yang ketujuh, usaha dari energi potensial. Kita misalkan ada bola yang berada di atas meja dengan ketinggian H2. Kemudian
benda jatuh ke bawah sampai di lantai, kita misalkan lantai adalah H1, maka untuk menghitung besarnya usaha, maka diperoleh dari besarnya perubahan energi potensial, yaitu W sama dengan mg H2 dikurangi H1. Selanjutnya, pokok bahasan berikutnya adalah energi. Untuk bekerja, orang perlu makan. Demikian juga agar mesin dapat hidup diperlukan bahan bakar. Makanan dan bahan bakar mutlak diperlukan agar mampu melakukan usaha. Sehingga energi adalah sesuatu yang dapat menimbulkan usaha, atau energi adalah usaha yang masih tersimpan. Kita mulai dari energi kinetik. Kita lihat ada sebuah mobil dengan massa M dan kecepatan V. Maka energi kinetik dihitung dari persamaan setengah mv kuadrat, karena energi kinetik adalah energi yang timbul karena benda memiliki kecepatan. Benda tidak memiliki energi kinetik bila benda tidak memiliki kecepatan. Dengan M adalah massa, V adalah kecepatan, dan EK adalah energi kinetik. Berikutnya adalah energi potensial. Energi potensial timbul karena posisinya atau memiliki ketinggian terhadap titik tertentu. Seperti ini, bola B diangkat ke atas sampai di titik A, maka di titik A memiliki energi yang namanya energi potensial. Dengan M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi benda. Energi yang ketiga adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah antara energi potensial dan energi kinetik pada setiap saat. Bila tidak ada gaya luar yang bekerja, maka jumlah energi potensial dan energi kinetik benda bernilai tetap, atau energi mekanik benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi pada setiap kedudukan adalah tetap, asalkan gaya lain tidak mempengaruhi. Kita lihat benda di titik A, lalu ke titik B, lalu ke titik C. Maka berdasarkan hukum kekalahan energi mekanik, jika gesekan udara diabaikan, maka energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B sama dengan energi mekanik di C. Energi mekanik adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik, sehingga dapat diperoleh persamaan EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB sama dengan EPC ditambah EKC. Contohnya pada ayunan ini, persamaan energi mekanik bisa diperoleh seperti ini jika tidak ada gesekan atau gesekan udara diabaikan. Materi berikutnya adalah daya. Perhatikan gambar dua mobil ini, A dan B. Mobil A dan mobil B beratnya sama, namun mobil B mampu mendaki bukit lebih cepat dari mobil A. Maka kita katakan mobil B memiliki daya yang lebih besar daripada mobil A. Karena daya didefinisikan sebagai besarnya usaha atau energi setiap waktu atau kecepatan untuk melakukan usaha, yang dirumuskan dengan daya adalah usaha dibagi waktu, atau P sama dengan W dibagi T, atau bisa diperoleh P sama dengan F kali kecepatan. Untuk satuan daya, satuan internasional daya adalah watt. Watt diperoleh dari joule per sekon atau kilogram meter persegi dibagi dengan sekon pangkat 2. Jadi 1 watt adalah besarnya daya yang dapat menimbulkan usaha 1 joule tiap 1 sekon. Satuan daya yang lain adalah HP atau horsepower, tenaga kuda. 1 HP sama dengan 746 watt. Kesimpulan pada
pertemuan kali ini adalah gaya dikatakan telah melakukan usaha jika gaya tersebut menyebabkan perpindahan. Bila diketahui grafik, usaha diperoleh dengan cara menghitung luas daerah di bawah grafik gaya terhadap perpindahan. Energi kinetik hanya dimiliki oleh benda yang bergerak atau yang memiliki kecepatan. Benda diam tidak memiliki energi kinetik. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya dari titik tertentu atau titik acuan. Energi mekanik merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Hukum kekalahan energi mekanik berlaku jika tidak ada gaya luar yang bekerja, misalnya gesekan. Yang terakhir adalah daya merupakan kecepatan untuk melakukan usaha. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mari kita berdoa, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Oleh sebab itu, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.